Oke ya, sudah ya. Cari dulu ya. Sebentar Ibu share screen. Kelihatan di layar? Di layar Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Baik, kita sudah banyak bicara tentang Pancasila ya. Dan Pancasila itu banyak sekali fungsinya, peranannya, manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, malam ini kita berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, kita akan berbicara 5 hal subtemanya. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga akan berbicara mengenai diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, kemudian sumber teologisnya, politisnya, dinamika dan tantangan, serta esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ini karena kita nanti mau melihat presentasi kelompok ya, Ibu cepat saja menyampaikan. Bapak Ibu, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ya, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun kita lihat ada daerah-daerah yang masih terpencil, yang masih terbelakang, yang masih belum tersentuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu memang masih ada ya. Hanya itu diprediksi hanya tinggal menunggu waktu saja gitu ya, tinggal menunggu waktu saja, maka perkembangan-perkembangan iptek itu akan masuk ke wilayah mereka gitu ya. Karena sekarang yang namanya peta melalui satelit, melalui Google ya, bahkan sampai ke halaman rumah kita pun ya, orang lain bisa melihat gitu ya. Kalau kita lihat di Google itu kita bisa melihat tempat-tempat yang semula tidak kita bayangkan ternyata bisa kita lihat dari layar monitor kita gitu ya, apalagi daerah-daerah yang masih belum masuk ilmu pengetahuan itu dengan mudahnya terpantau melalui satelit. Karenanya ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia ini tentu harus juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, setiap iptek itu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, dan setiap pengembangan iptek itu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri yang lebih dikenal dengan istilah mempribumikan ilmu atau indigenisasi ilmu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sepesat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap harus kembali kepada kemanfaatan rakyat. Apakah pengembangan teknologi tersebut memang untuk kepentingan rakyat dan apakah betul-betul sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Karena yang namanya teknologi kadangkala itu bermata dua gitu ya. Ada kalanya dia bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, tapi ada kalanya iptek itu juga memberikan dampak negatif bagi manusia. Nah, iptek seperti apa yang memberikan dampak positif dalam konteks Indonesia? Maka adalah iptek yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dikatakan berdampak negatif manakala itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seringkali dengan kemajuan iptek itu menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan gitu ya. Contohnya saja adalah cara orang melakukan donasi gitu ya, cara orang menyumbang. Kalau dulu kan kita melakukan donasi itu misalnya dengan mendatangi tempat-tempat ibadah kita gitu ya, dengan mendatangi panti asuhan, mendatangi fakir miskin dan seterusnya. Tapi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
cara orang berdonasi pun menjadi berubah gitu ya. Orang berdonasi, orang menyumbang gitu ya. Sekarang hanya cukup dari rumahnya dan melalui handphonenya saja gitu. Bahkan kalau kita ingin menyumbang ke luar negeri, ke Palestina atau ke daerah-daerah yang dalam kondisi butuh bantuan, itu kita tidak perlu sampai datang ke sana gitu ya. Kita cukup melalui fitur-fitur digital yang sudah disediakan. Nah, demikian dahsyatnya ilmu pengetahuan ini merubah cara manusia ya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya lagi dalam kita mengkonsumsi, kalau dulu kan kalau kita ingin tidak masak di rumah gitu ya, ingin mendapatkan makanan, maka kita harus cari keluar gitu ya. Bahkan mungkin membutuhkan waktu dengan jarak tempuh yang lama. Tapi sekarang dengan banyaknya fasilitas-fasilitas pengantaran ke rumah seperti GoFood, mungkin juga fasilitas yang lain gitu ya, sehingga sangat mudah sekali, cukup dari rumah maka kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Demikian juga dengan barang-barang yang lain. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada pada titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Nah, di sisi lain, iptek ini juga membuat kita menjadi sedikit terusik privasisasinya gitu ya. Hal-hal yang harusnya menjadi area pribadi bagi kita sekarang kita tidak lagi bisa menutupinya, itu bahkan sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu seorang yang berpengaruh di wilayahnya atau seorang yang memiliki kedudukan di wilayahnya, seorang politisi, seorang pejabat desa atau hal lain, maka dengan mudah sekali orang mencari tahu tentang Bapak Ibu hanya melalui jejak-jejak digital yang Bapak Ibu tinggalkan. Nah, kadangkala ini juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi orang tersebut di samping dampak positifnya. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa cinta keadilan. Dalam hal spiritualitas misalnya, kalau dulu kita ingin memperdalam agama, maka kita mendatangi seorang ulama atau guru atau tokoh agama yang kita anggap dia mumpuni, atau kita datang ke pesantren atau ke majelis taklim gitu ya, atau ke rumah-rumah ibadah. Tapi sekarang cara orang untuk mendapatkan ilmu tentang agama melalui Google gitu ya, melalui YouTube. Nah, kadangkala apa yang ada di YouTube itu atau di media sosial itu, nah tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya gitu ya. Kalau orang tersebut mendapatkan berita di media yang benar, itu tentu saja akan bagus sekali. Tapi manakala orang tersebut salah memilih media, salah memilih guru dalam tanda kutip, nah tentu ini juga akan sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Bahkan Bapak Ibu hanya belajar melalui YouTube, seseorang itu bisa menjadi teroris gitu ya. Hanya belajar dari media sosial itu, seseorang bisa berubah cara berpikirnya, cara memandang sesuatunya itu bisa berubah secara ekstrim. Nah, ini tentu yang tidak kita inginkan sebagai dampak negatif daripada pesatnya iptek itu sendiri. Diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Nah, Bapak, hari ini Malaysia mengalami banjir besar ya. Nah, sebelumnya Indonesia, kemudian bencana-bencana alam lainnya silih berganti menerjang bangsa kita, dari mulai gunung meletus, kemudian gempa bumi, potensi tsunami, banjir bandang gitu ya, kadang-kadang kekeringan, hasil panen yang rusak dan seterusnya. Nah, salah satu hal yang menyebabkan demikian adalah kontribusi dari rusaknya lingkungan.
lingkungan tempat kita telah rusak, sehingga kerusakan lingkungan ini pada akhirnya bisa berdampak negatif bagi manusia itu sendiri. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang pragmatis. Nah, manakala kita memahami Pancasila secara utuh, tentu ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia itu adalah hal-hal pertama yang membawa kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka konten-konten media sosial yang bisa membuat kita jauh daripada keyakinan agama kita, tentu itu harus kita hindari gitu ya. Konten-konten media sosial yang membawa provokasi, yang membuat kita menjadi tidak menghormati orang lain, yang membuat yang memecah belah persatuan kita gitu ya, atau yang membuat kita menjadi terprovokasi karena ajakan untuk melakukan kebencian terhadap orang lain dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itulah yang tidak diharapkan ya, yang tidak diharapkan berkembang di Indonesia. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang membuat kita ya lebih mendekatkan diri kita kepada keyakinan kita, kepada agama kita, kepada hakikat kita sebagai manusia ya, dalam rangka menciptakan kerukunan, persatuan, keadilan dan seterusnya. Itulah yang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini agar bisa tetap pada relnya, pada jalannya untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan itu. Nah, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah ini terlihat mulai digantikan gitu ya, mulai tergantikan. Walaupun kalau kita lihat di beberapa daerah, syukur alhamdulillah ya masih ada ya, budaya gotong royong masih kental, budaya tolong menolong, ramah tamah, budaya yang guyup itu masih ada. Walaupun di sisi lain kita lihat sudah banyak juga masyarakat yang hidup secara individualistik gitu ya. Kemudian tidak menjalankan hak dan kewajiban dia sebagai warga masyarakat, seperti tidak membayar pajak gitu ya, tidak peduli dengan orang lain, kemudian hidup bermewah-mewah, konsumerisme, kemudian rasa solidaritas digantikan dengan semangat individualistis, kemudian musyawarah, sekarang orang lebih mudah voting aja deh gitu ya, voting aja siapa yang suara terbanyak, nah dan seterusnya. Kadangkala kalau kita menggunakan sistem voting ini, Bapak Ibu ya, dampak daripada voting ini kadangkala dirasakan membelah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang setuju dan kelompok-kelompok yang tidak setuju gitu ya. Ini dikhawatirkan. Jadi sebaik-baiknya dalam hal untuk mendapatkan suatu kemufakatan terlebih dahulu dengan jalan musyawarah. Nah, manakala jalan musyawarah sudah buntu, barulah dilakukan menggunakan suara terbanyak dan seterusnya. Nah, sumber historisnya tentu saja Bapak Ibu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia ini adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, maka ilmu pengetahuan yang bermanfaat lah ya, yang bermanfaat untuk pengembangan dirinya, untuk pengembangan masyarakatnya, bangsanya dan negaranya, itulah yang diharapkan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian Bung Karno dalam rangkaian kuliahnya, kuliah umum ya pada tahun 1958 ketika itu juga pernah mengungkapkan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Beliau berpidato di UGM ketika itu mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai orientasi pengembangan ilmu. Oh, ini hal yang lain ya. Setelah Bung Karno, 1980-an ada sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, ya.
Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Jadi Pancasila itu ya mengajak masyarakat untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki gitu ya, mengembangkan kearifan lokal, mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya, yang ada di daerahnya. Kemudian terkait Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini juga dibicarakan dalam simposium dan sarasehan Pancasila masih di UGM ketika itu dengan Kagama ini keluarga alumni UGM, dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta dengan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional ya, merupakan upaya untuk menempatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Nah, ketika itu juga Dr. Muladi, ya Profesor Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai common denominator value, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter value dan counter kultur. Nah, jadi untuk mengcounter nilai dan counter budaya ini, maka Pancasila itulah yang kita gunakan ya untuk mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan. Nah, kemudian Profesor Dr. Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan, dia menegaskan bahwa ada dua peran Pancasila. Yang pertama, peran Pancasila dalam pengembangan IPTEK, di mana Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dan etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pertama itu Pancasila sebagai landasan dari kebijakannya, yang kedua Pancasila sebagai landasan etika. Nah, jadi segala sesuatu kalau kita kembalikan kepada etika, kepada moral, maka tentu orang itu akan mempertimbangkan baik dan buruknya gitu ya. Baik buruknya, manfaat tidak manfaatnya terhadap pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Jadi, pengembangan IPTEK di Indonesia itu pertama, harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Sekarang kan banyak sekali ya di dunia barat sana pengembangan IPTEK itu yang kaitannya itu dengan seks bebas. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya tidak bisa ada di Indonesia karena Indonesia adalah masyarakat yang masyarakatnya yang religius gitu ya, yang memiliki adat istiadat dan memiliki keyakinan terhadap agamanya masing-masing. Kemudian pengembangan IPTEK di Indonesia itu harus ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Manakala ilmu pengetahuan tersebut justru menghancurkan, nah maka itu tidak bisa dikembangkan di Indonesia. Seperti yang dikembangkan oleh Korea Utara gitu ya, dengan memproduksi mesin pembunuh, mesin apa istilahnya itu ya, rudal yang manakala itu diledakkan bisa menghancurkan setengah dari bumi ini, dari dunia ini. Nah, tentu hal-hal tersebut tidak tepat dalam pengembangan kemanusiaan. Justru mengembangkan teknologi itu yang untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tapi bukan untuk memusnahkan manusia, bukan untuk membuat terjadinya peperangan gitu ya, perang dingin, perang dunia ketiga, perang siber, perang senjata, ya canggih-canggihan senjata. Nah tentu tidak itu yang kita harapkan. Nah kemudian pengembangan IPTEK juga harus ada unsur yang mempersatukan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak membuat kita menjadi tercerai-berai, tapi justru dengan IPTEK itu maka kita menjadi dipersatukan dan merata semua kepada masyarakat. Artinya semua masyarakat bisa mengakses, bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan pengembangan IPTEK tersebut. Dan yang terakhir sebagai konsekuensi daripada prinsip keadilan. Ya, jadi pengembangan IPTEK ini selain bisa dirasakan oleh masyarakat, nah juga ada sistem prinsip-prinsip keadilan di sana.
siapa yang bisa ya mendapatkan pengembangan iptek ini. Nah, tentu ini harus diatur oleh pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan atas dasar prinsip keadilan. Nah, sumber sosialisnya Bapak Ibu, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan, kemanusiaan gitu ya. Sehingga manakala iptek itu tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka kita bisa menolaknya ya. Kita bisa menolaknya untuk tidak dikembangkan di Indonesia. Misalnya cloning ya. Sekarang kan di dunia barat sana sedang ingin mengkloning manusia. Nah, ini kan tentu tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi banyak juga Bapak Ibu penemuan-penemuan di bidang kedokteran ya. Kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila itu tidak sesuai, maka penemuan-penemuan dalam dunia kedokteran itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Kemudian sumber politisnya, dokumentasi pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Nah, ini sudah pernah kita bicarakan ya. Oke, kemudian Presiden Soeharto juga pernah menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pembangunan Nasional keempat 18 September 1986. Jadi Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini sudah dibicarakan ya, sudah diwacanakan sejak Presiden pertama ketika itu Bung Karno, kemudian Soeharto, kemudian tadi Universitas Gadjah Mada melakukan kajian terhadap Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam bentuk sarasehan, diskusi, simposium dan sebagainya gitu ya. Kemudian Presiden SBY juga menyinggung ya tentang hal ini ketika dia berpidato di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu tanggal 20 Januari 2010 dan juga Bapak B.J. Habibie ya kembali menyinggung ya, mewacanakan dan berusaha mewujudkan ya Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam kebijakan penyelenggaraan negara, merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Itu kata Habibie ya. Nah, dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara. Jadi tadi Bung Karno, kemudian Presiden Soeharto, kemudian SBY, Bapak Habibie, ya baru sampai pada wacana saja, gitu ya. Sementara seperti apa implementasinya, ya belum dibicarakan secara eksplisit. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Nah, karenanya ini menjadi PR kita bersama ya, agar mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini konsepnya dimatangkan kembali gitu ya, agar betul-betul bisa sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi itu setelah seminar tentang Pancasila pada tahun 1987, kemudian pada tahun 2006. Namun pada kurun-kurun akhir ini belum ada lagi suatu upaya usaha atau kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pengembangan iptek. Nah, ya, lagi-lagi ini menjadi PR kita, PR pemerintah, PR setiap stakeholder bangsa, bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus kembali digulirkan, gitu ya, harus kembali diramaikan dengan konsep-konsep yang lebih matang dan implementatif. Nah, tantangannya adalah kapitalisme. Ya, Bapak Ibu, kapitalisme ini sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia,
Nah, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi terbatas. Nah, ini kapitalisme juga menjadi tantangan. Kemudian hal lain adalah globalisasi, ya, yang menyebabkan daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek ini menjadi lemah, gitu ya. Konsumerisme penduduk bangsa kita yang segala sesuatunya inginnya serba instan, gitu ya, inginnya serba ada, serba segera, gitu ya. Nah, jadi sikap konsumerisme ini juga menjadi tantangan bagi Pancasila dalam pengembangan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Demikian juga pragmatisme yang berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Ini yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi kalau negara-negara lain ya, terkait riset, penelitian, pengembangan teknologi itu sangat didukung, ya, tapi sepertinya untuk Indonesia belum menunjukkan sebuah hal yang membanggakan ya dari riset-riset kita, dari penelitian kita. Ini masih perlu dipacu lagi ya, diasah lagi agar bisa menghasilkan temuan-temuan yang membanggakan, yang membawa nama Indonesia diperhitungkan ya di kancah dunia internasional dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya penemuan vaksin ya. Ada beberapa anak bangsa yang kemarin itu mencoba ya, misalnya vaksin merah putih atau vaksin yang dari herbal gitu ya. Tapi kemudian yang digunakan oleh Indonesia secara nasional tetap saja vaksin-vaksin yang berasal dari luar negeri gitu ya. Nah, ini contoh konkret bahwa terkait riset pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia ini masih tertinggal. Ditambah lagi ya yang Ibu dengar, anggaran untuk pengembangan iptek ini juga tidak memadai. Sementara untuk bisa mengembangkan sebuah iptek gitu ya, sebuah penelitian yang berskala internasional, tentu selain sumber daya manusia juga dibutuhkan sumber daya anggarannya gitu ya. Nah, esensi dasar Pancasila sebagai pengembangan ilmu dalam sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian. Dan hasil ujian ini akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Nah, salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi ini. Itu kaitannya dengan sila pertama. Kaitannya dengan sila kedua, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia itu harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Manusia itu kodratnya apa sih? Manusia itu kodratnya adalah dia sebagai makhluk individu, juga dia sebagai makhluk sosial. Tidak ada manusia yang bisa melangsungkan kehidupannya itu tanpa bantuan makhluk lain gitu ya. Mulai dari kita lahir, kita dibantu oleh orang lain, sampai kita tumbuh kembang menjadi dewasa dan kemudian kita meninggal, itu sudah pasti ada peran orang lain di sana. Karena itu adalah kodrat manusia ya. Kemudian sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, biar kita bisa melihat, bisa diskusinya lebih lama lagi, dan kita melihat hasil kerja kelompok. Nah ini yang terakhir ya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan di Indonesia ini sepenuhnya berorientasi pada Barat. Nah, ini disadari atau tidak, Bapak Ibu, seperti inilah yang terjadi di Indonesia ya, bahwa ilmu pengetahuan yang ada ini ya memang kita copy paste dari dunia barat sana gitu ya, bukan yang kita kembangkan sendiri, bukan yang kita create sendiri.
Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kepuasan pasar sehingga ya prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi itu adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Nah, ya, jurusan-jurusan yang laku di universitas-universitas itu jurusan-jurusan yang berorientasi pada dunia industri katanya ya. Kalau jurusan-jurusan filsafat, jurusan tentang etika, tentang moral ya, itu kurang peminatnya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Nah, ya. Jadi kedepannya harapannya adalah dalam pengembangan ilmu dengan melibatkan masyarakat Indonesia dengan melihat kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut, ya. Banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayah Bapak Ibu ini sesungguhnya manakala dilakukan riset gitu ya, dilakukan penelitian, nah ini akan bermanfaat, akan berdampak gitu ya pada kemanfaatan kehidupan umat manusia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya materi kita pada malam hari ini. Nanti bisa kita teruskan dengan tanya jawab. Nah, sekarang kelompok 2, apakah anggota kelompoknya sudah hadir semua? Belum, Bu. Bisa di... Kelompok 3, apakah anggotanya sudah hadir semua? Ya, kelompok 3 aja dulu, Bu. Oh, oke. Belum juga sebenarnya. Oke, nggak apa-apa sih. Yang namanya tugas kelompok. Kalau enggak kita berdua aja Kang Abi. Yang namanya tugas kelompok Ada Pak Kasim, tenang aja. dipresentasikan oleh semua anggota kelompoknya. Namanya tugas Setuju. kelompok. Setuju, Bu. Sekarang kelompok 3 boleh tahu nama-namanya siapa aja biar Ibu lihat di absen? Saya sebagai ketuanya, Bu. Pak Nana Juwana. Oke, sebentar saya cari Iya. namanya. Sebentar, Pak. Nana Iya. Juwana. Iya. Ntar dulu, belum ketemu. Nomor 20, Bu, Kang Amir. absen. Oh, Berdua. nomor 20. Oh iya, betul. Nomor 20 ya, kelompok 3. Siapa lagi? Pak Salahuddin. Pak Salahuddin ada orangnya? Ada, Bu. Saya, Bu. Ada. Pak Salahuddin. Bima nomor berapa absennya, Pak? Nomor Ingat 22 kayaknya. 22. Oh iya, Salahuddin. Di sini Salahuddin aja, nggak pakai Bima ya? Iya, Salahuddin aja. Oke. Siapa lagi? Kelompok Pak 3. Muslimin. Ada Pak orangnya? Muslimin. Ada, Bu. Mana? Oke. Bapak absennya nomor berapa, Pak? Nomor 19, Bu. Dekatnya Pak Nana. Oke, ada. Siapa lagi? Ibu Yeni Vera Anggraini. Ibu Yeni ada? Tadi udah muncul sih ya, kemana? Ibu Yeni ada? Oke, siapa lagi, Pak? Wiwit Handoko. Wiwit. Ada Pak Wiwit di sini? Iya. Mana? Pak Wiwit. Belum ada ya? Ibu Yeni Ada mungkin, Bu. belum ada, Pak Wiwit belum ada. Siapa lagi? Farid Cahyo Utomo. Farid Cahyo Utomo ada di sini? Pak Farid? Nggak ada Pak Farid ya? Siapa lagi? Ada, Bu, teman nggak ngomong, nggak tahu, Bu, itu. Pak Farid, coba Ibu cek di absen sini ya. Absen Google Meet. Pak Farid. Farid, ayo. Sinyalnya mungkin, Bu dosen. Iya.
Tapi Ibu cek namanya di absen ini nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada namanya Farid nih. Siapa lagi kelompok 3? Zaid Husain. Ada orangnya? Zaid. Zaid Husain ada orangnya? Nggak ada. Siapa lagi, Pak? Cukup Bu itu, udah 7. Cukup ya. Cukup. Ini Putih ada, ada, Bu. yang ada baru 3 orang, yang nggak ada 4. Waduh, nggak imbang ya. Iya nggak imbang. Iya, kita tunggu sebentar lagi ya. Kalau gitu Ibu ngecek dulu kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa aja di sini? Boleh, Bu. Yang Saya pertama ada, Bu. saya Bu, Nur Amdil. Kelompok 2 Pak Nur Amilin. Taruh saya cek dulu absennya. Ya, nomor 9. Oh, nomor 9. Nah. Oke, siapa lagi? Pak Rahmat Hidayat. Mana orangnya? Ada ya? Pak Rahmat absennya nomor 6 ya. Bu. Siapa lagi? Ya, Terus kelompok 2 Pak Kasim, Pak Kasim Mulyana. Kasim. Ada orangnya? Ada Bu, Ada Bu. Mana? udah nih hadir Pak Bu hadir. Bentar. Oh iya. Oke, udah kelihatan. Siapa lagi? Pak Ade Sutisno. Pak Ade hadir? Hadir Bu. Oh, Ade. Alhamdulillah. Pak Ade, absennya nomor berapa? Nomor 10 Bu. Nomor 10. Oh ya. Siapa lagi? Pak Habib Muhammad Sagaf. Pak Habib hadir di sini? Hadir Bu. Ada ini. Absennya nomor berapa, Pak? Nomor berapa ya, lupa lagi Bu. Bentar, kita cari dulu. Depannya huruf H ya, Habib gitu ya? Iya Bu. Pak Habib. Oh iya. Siapa lagi kelompok 2? Bu, mohon maaf Bu. Ada Bu Ya. Arfan, Untuk Pak Ina Arfan, Mulan, Bu. nomor Jaringan 13. Ina Mulan kurang. Kenapa Siapa? Ibu Sina? Jaringan Yena putus-putus Bu. Nanti kalau Yena baru masuk, mohon Ibu izin ya Yena Bu ya. kelompok berapa? Kelompok 9 Bu. Oh, belum waktunya, nggak apa-apa. Ringan. Nomor 11 Bu. Jaringan itu. Bu, saya lanjut ya Bu. Ya, siapa lagi Pak? Pak Anjas Syarifuddin. Pak Anjas. Ada orangnya? Pak Anjas Anjas. ada? Adakah Pak Anjas? Selanjut Bu, satu lagi Pak Arfan Ya, Muhaimin. Apa? Pak Arfan Muhaimin. Arfan. Tadi Pak Arfan udah kan? Nomor 11 kalau nggak salah ya. Tadi Pak Arfan sudah nyaut tadi. Oh, ya, siap. Berarti tinggal Pak Anjas saja Bu. Ya udah, karena sudah 6 orang yang hadir, oke kita lanjut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 orang ya Pak? Ya Bu. Oke, 7 orang ya. 1 orang belum hadir ya. Baik, apakah Bapak mau share screen sendiri atau Ibu yang share screen kan? Untuk kelompok 2 diwakili Pak Kasim. Oh, Pak Kasim share screen sendiri ya, silakan. Jadi aturan mainnya, ketua kelompoknya kita dengarkan dulu, kita tonton dulu videonya, kemudian nanti ketua kelompok memberikan pengantar terhadap video tersebut, baru kemudian kita tanya jawab gitu ya. Ya, silakan di-share.
Baik, Bapak, suara azannya dikecilkan dulu karena waktu azannya beda-beda ya. Ya. Baik, silakan yang share screen videonya, silakan. Amin, akan share screen video siapa? Kelompok 2 yang akan share screen video siapa? Bentar, Bu. Oh, masih belum. Baik. Kalau kesulitan, Ibu bisa bantu share screen ya. Ya dari Ibu aja Bu, biar kelihatan ya, semua dari Bu. saya aja ya, baik. Dari saya aja, oke. Ini saya. Ya, dari Ibu aja, Bu. Oke. Ya, yang ini kan? Bapak Ibu, kita saksikan ya, ini adalah tugas kelompok dari kelompok 2 tentang sila kedua, pengamalan nilai-nilai sila kedua. Kita saksikan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang memanusiakan manusia. Kita harus saling membantu yang membutuhkan serta melakukan kegiatan kemanusiaan. Pancasila menghendaki kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong. Dengan tolong-menolong, kita bisa mempererat persaudaraan dan persatuan. Tanpa adanya pertolongan dari orang lain, kita tak akan merasa apapun. Dan tanpa menolong orang lain, kita tak akan merasa mendapatkan apapun. Baik, kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan yaitu tentang butir pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Di video tadi kita dapat lihat bahwa ada salah seorang gitu ya yang sedang lewat, tidak istilahnya tidak menghiraukan teman di sebelahnya. Nah, di sana kita diajarkan bahwa kita itu makhluk sosial. Di zaman saat ini kita kadang-kadang
sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini sepertinya sudah ditinggalkan seperti itu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sering konsentrasi kita sering lebih ke HP gitu, seperti itu. Bahkan nilai kemanusiaan tersebut harusnya ya, kemanusiaan dan keadilan dan beradab itu harusnya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu sebagai contoh tadi ya, di dalam video tadi sudah jelas bahwa kita harus memiliki memiliki sifat-sifat keberadaban, sifat-sifat rasa kemanusiaan seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Amir? Lanjut Pak Kasim. Ya, kalau sudah langsung dipimpin tanya jawabnya ya Pak Kasim. Gimana Bu? Sebagai moderatornya langsung memimpin diskusi tanya jawab. Teman-temannya diminta untuk bertanya terhadap video tadi. Waktu kita untuk ini 15 menit ya, tadi sudah berjalan 7 menit, tinggal 7 menit lagi. Oke, baik teman-teman, silakan mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Nanti dari kelompok kami, baik itu Pak Amir, Pak ya sama yang lainnya gitu, mungkin nanti bisa menambahkan Pak Arpan dan yang lainnya. Saya agak bingung ini mau ngomentarin yang mana dalam videonya ini. Kaitannya dengan sila kedua, Pak Ikro, monggo saja. Sila kedua secara luas, tidak harus mengacu pada video tadi ya. Ini untuk kelompok 2 ya? Ya. Jadi intinya kesimpulannya bahwa dalam video tadi kita itu harus mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita itu sebagai makhluk sosial, jadi harus lihat kiri kanan seperti itu. Pak Kasim. Siap. Ini saya mau bertanya sedikit. Tadi di videonya menggambarkan seorang pengendara motor menyenggol orang yang sedang berjalan kaki. Dalam penjelasan Pak tadi mengatakan bahwa sebagai akibat daripada kemajuan teknologi ini sering orang mengabaikan berbagai bentuk solidaritas karena kemajuan teknologi. Pertanyaan saya begini, apakah menyenggol tadi itu merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi, ataukah memang menyenggol orang yang sedang berjalan tadi itu adalah memang bagian dari keburukan mental dasar seseorang? Terima kasih. Pak Amir, bantu jawab Pak Amir. Ditampung dulu mungkin Pak. Pak Kasim ditampung 2 pertanyaan. Oke. Oke, ditampung dulu. Mangga yang lainnya. Mungkin saya tambahkan sedikit gambaran di video tadi ya, bahwa teknologi itu sudah mengalahkan keberadaban atau kemanusiaan. Sekarang itu HP mengalahkan moral. Jadi ada manusia yang butuh bantuan sudah tidak ditolong lagi karena mereka sibuk dengan HP-nya. Jadi itu Bisanya sih Pak, kalau misalkan di Android bisa main positif, negatifnya juga ada kita atau perilaku kita juga nggak terpengaruh. Untuk kalau misalkan kita dibatasi, bisa aja gitu untuk memanage yang buruk itu. Bagaimana kita sikap itu
sikap kita ke Android, ke internet juga gitu dibatasi gitu Pak. Apalagi sekarang itu kan zaman internet itu terbuka untuk siapa aja Pak. Bahkan anak-anak kecil juga bisa mengaksesnya. Nah di situ kita ada peran dari orang tua untuk anak-anaknya bisa dikontrol gitu Pak. Tergantung kitanya juga sih Pak. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, justru saya jawab tadi ya yang mengenai menabrak itu emang tidak ada sangkut pautnya dengan teknologi yang berkembang, tapi kan istilahnya tenggang rasanya itu, menolongnya itu, jadi sudah berkurang. Bahkan tetangga dengan tetangga kita sekarang ini sudah jauh berbeda dengan zaman-zaman dahulu seperti itu. Untuk itu emang baiknya seperti itu Pak Muslimin, bahwa gimana kembali kepada diri kita masing-masing. Cuma sekarang ini teknologi sudah istilahnya sudah masuk ke ranah kebutuhannya itu kebutuhan lebih-lebih daripada kebutuhan pribadi. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu teknologi, HP, bahkan anak-anak kita tidak istilahnya teman-teman terdekatnya itu kalau ditanya pasti HP gitu. Kalau ditanya pasti gadgetnya gitu. Yang dicari itu gadgetnya seperti itu. Kadang-kadang kita kumpul seperti ini istilahnya kalau ketemu yang ini bukan ngobrol gitu, tapi sekarang lebih cenderung ke gadgetnya itu. Nah di sanalah maka sila kemanusiaan yang adil dan beradabnya di sini, itu beradab di sini mungkin sudah mulai luntur seperti itu. Pendapat saya seperti itu. Pak Amir nambahin. Pak Arpan. Yang masalah atau begini Pak Kasim sedikit. Ya gimana Pak Rahmat? Bungkus saja, bungkus. Oh, Pak Rahmat dulu ya? Ya, Pak Rahmat. Pak Amir, gimana? Nggak pilih ya. Ada suaranya putus Pak Rahmat. Ya, gimana? Aduh, jangan saya enggak ada terdengar suara saya kan? Jelas? Putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak Rahmat. Di Pulau Flores sangat jelas, Pak Rahmat. Suaranya jelas, Pak Rahmat. Bapak Amir lebih diperjelas. Jadi begini, Pak. Mungkin itu, Bu. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi untuk diskusi kedua. Masih ada waktu, Pak. Izin Pak Kasim. Izin bertanya boleh? Pak Habib, enggak. Siapa saya? Pak Habib. Oh ya. Tambahkan Pak Habib. Pak Habib dulu atau saya dulu? Pak Habib dulu, Pak Habib. Begini ya, silakan, menurut yang lihat video sila kedua, saya izin menambahkan saja. Itu kan seiring berkembangnya teknologi, kita kan seharusnya jangan dihiraukan itu untuk bersosial dengan masyarakat, sesama manusia itu kan. Jadi sambil berjalanlah teknologi berjalan, kemanusiaan bersosial berjalan gitu. Jadi jangan sampai itu budaya-budaya yang dulu itu hilang gitu. Contohnya seperti gotong royong, itu kan di mana-mana sekarang udah pada redup gitu. Ya seharusnya itu berjalan kembali gitu. Cara menyikapi itu kan susah juga, perlu ada kesadaran juga itu dari orang-orang sekitar kita. Paling segitu Pak Kasim, Pak Amir, sama yang lainnya, Bu dosen. Oke.
Baik. Kalau dirasa cukup, silakan ditutup, Pak Kasim, diskusinya. Sebentar. Enggak, Pamir. Sebentar, Pak Kasim. Jadi intinya itu, di video itu bahwa teknologi itu mengikis seluruh budaya atau Pancasila, terutama di sila kedua. Akan tetapi dengan berpedoman atau dengan berpegangan dengan Pancasila, manusia bisa berubah yang dulunya tidak bersosial dan tidak beradab menjadi bersosial dan beradab sesuai dengan sila. Itu Bu Hasan, untuk penutupnya. Siap, Kang Amir. Siap, bungkus. Bagaimana caranya, Kak Amir? Siap, Amir. Tapi dalam pengerjaannya tuh Pancasila seakan terkalahkan, Pak. Ini bagaimana caranya untuk kita ngamalkan dan mengetahui apa itu makna dari Pancasila. Tapi kebanyakan sekarang tuh anak-anak sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ada yang nggak ngerti dengan Pancasila itu, Pak. Ya mungkin saya juga belum paham gitu, Pak. Itu belajar lagi gitu. Ya. Kalau untuk caranya itu otomatis ada ahlinya, yaitu Bu dosen, untuk mensiasati bagaimana agar Pancasila tidak terkikis. Itu kayaknya kemarin sudah ada di materinya Bu dosen. Ya, baik. Ini diskusi ini kan dari mahasiswa untuk... saya kira sudah cukup ya, Pak. Ditutup, Pak Kasim. Baik. Bu dosen, saya mau bertanya, izin dulu. Ini mah sangat penting, Bu dosen. Kelompok berikutnya aja. Nanti Untuk ya, Pak Habib satu kelompok kita. Jangan bertanya, ya, Pak Habib. Oh iya. Bukan, ini mah masalah di kabupaten saya, Pak Amir. Iya, nanti lagi. Itu ceruk, makan ceruk namanya. Namanya sama Bu dosen gitu. Oke. Ingin kawan sendiri itu. Oke, siap. Rekan-rekan sekalian, itu mungkin pemaparan dan sekaligus tadi kita lihat bersama video dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak istilahnya membuat rekan-rekan sekalian puas, karena kami bukan pemuas, dan mudah-mudahan kita bisa lebih belajar lagi bagaimana mengamalkan sila-sila Pancasila atau butir-butir Pancasila dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Kelompok 3 kembali Ibu absen ya, yang tadi belum kelihatan. Yeni ada? Ibu Yeni? Belum. Ibu Pak Wiwit? Pak Farid sama Pak Jaid Husen. Apakah 4 nama kelompok 3 yang tadi belum ada sekarang sudah ada? Tahu sih Bu, saya udah japri juga, belum ada jawaban Bu. Oke, sekarang Ibu kembalikan ke kelompok 3. Apakah dengan 3 orang mau presentasi? Lanjut aja Bu. Lanjut aja. Siap Bu. Bapak ya. Pak Nana anggap hadir gitu. Yang tidak hadir ini bagaimana? Anggap hadir aja lah Bu. Mungkin lagi ada jaringan mungkin. Saya anggap hadir aja Bu. Oke. Bagian dari yang berada, ya. Oke. Baik. Pak Nana mau share video sendiri? Sama Ibu langsung sama Bu dosen aja. Oke. Ya. Sama langsung aja. Tadi Ibu taruh di mana tadi? Atau di ping lagi boleh? Tadi sudah Ibu buka, terus Ibu tutup, Ibu naruhnya di mana kelupaan. Di ping lagi aja ya, biar muncul ya. Tadi yang ngirim siapa tadi?
sambil ibu cari juga nih. Oh ya ini dia ya. Oke. Udah di ping lagi. Ya, Bapak Ibu, kita lihat bersama ya, tugas kelompok 3, pengamalan sila ketiga. Kita saksikan. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku
akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, silahkan diskusi. Ya, pengantar ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan video dari kelompok 3. Kelompok 3 melaksanakan video tentang bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Menurut BPIP bahwa sila tersebut mengandung nilai sebagai landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pengamalannya kami mencoba itu yang pertama itu di lingkungan masyarakat, itu ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar, kerja bakti. Kebetulan ini di lingkungan di Desa Rajadanu, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, itu kebetulan saya juga ikut, dan di sana juga mereka masyarakat merelakan sebagian tanahnya untuk fasilitas umum untuk yang jalan. Terus yang kedua itu juga siskamling, kebetulan saya juga ikut. Dan ketiga juga ada mencintai budaya bangsa, tarian daerah. Nah ini kebetulan tarian daerah ini tarian khas Bima, di mana namanya menurut rekan saya itu namanya Puja Kadanda. Puja Kadanda atau bisa disebut tarian tombak. Tarian tombak ini untuk menyambut para raja, dan sekarang itu untuk dilestarikan itu dalam menyambut salah satunya pengantin. Kebetulan itu saudaranya Pak Salahuddin yang menikah, jadi Pak Salahuddin langsung merekannya. Terus juga ada giat belajar agar membanggakan keluarga dan sekolah. Ini bagian dari pengamalan sila ketiga di lingkungan keluarga dan sekolah. Kebetulan itu video ponakan saya ambil pas lagi belajar. Itu dia lagi belajar membaca karena baru masuk sekolah dasar kelas 1. Terus ikut membantu berbagai kegiatan dalam keluarga ini, ada dari rekan-rekan kelompok. Terus ada juga yang di lingkungan masyarakat itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Artinya tadi di evakuasi kebakaran. Evakuasi kebakaran ini berada di Desa Naru Barat, Bima, NTB. Kebetulan Pak Salahuddin juga ikut dalam evakuasi tersebut. Jadi alhamdulillah video ini bukan direkayasa atau gimana, memang ini sudah realitas di masyarakat. Itu aja sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pimpin diskusinya Pak Nana. Itu hasil setelah rekan-rekan melihat video tentang pengamalan sila ketiga, barangkali rekan-rekan ada yang mau menambahkan ataupun rekan-rekan ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ini saya mau menambahkan sedikitnya Pak, mohon izin. Untuk di video itu menggambarkan gotong royong, saling membantu, satu antara yang lain itu saling membantu, yang namanya persatuan, nggak mementingkan diri sendiri, nggak egois. Itu tercermin dari video yang rumah yang dibangun tuh, saling membantu bersatu untuk menolong gitu Pak. Terus apa lagi Pak? Lanjutin aja Pak. Ini saya grogi. Punten, bis Pak Nana, ini dari tadi saya Oke, rekan yang lain barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Ada dari Subang, Pak Nana, dari kelompok 2 ya. Ini tadi yang ditayangkan Pak Nana cukup bagus dengan kegiatan-kegiatan yang apa yang ditayangkannya. Cuman
yang harus saya boleh kan bertanya ya Pak Nana ya? Boleh tentang Boleh masalah sekali, video. boleh. Kaitan dengan tadi Pak Nana kan sudah menjelaskan bahwa eh, ada video di sana tentang masalah anak-anak gitu Pak Nana. Yang tadi direkam Pak Nana itu yang di sekolah, kaitan minta penjelasan lebih ini lagi Pak Nana. Jadi saya minta apakah gambaran yang di sekolah itu masuk dalam persatuan di dalam persatuan sila ketiga gitu. Minta penjelasan yang lebih rinci Pak Nana. Karena di sana kan di sila ketiga itu pengamalannya persatuan dan kesatuan, berarti urusannya dengan nasional skupnya. Jadi saya minta penjelasan tentang masalah video yang ditayangkan tentang yang ada di sekolah. Itu aja Pak Nana, makasih. Terima kasih Pak Ade ya. Yang tadi orang yang lagi anak yang lagi belajar, sebenarnya itu bukan di sekolah, itu memang di rumah. Tetapi memang saya mengacu kepada 7 butir pengamalan sila ketiga menurut BPIP, bahwa salah satunya itu pengamalan sila ketiga itu salah satunya ada di tingkat keluarga. Nah, dari tingkat keluarga itu ada beberapa pengamalan yang disebutkan bahwa pengamalan di tingkat keluarga itu salah satunya juga yang saya tampilkan itu rajin belajar supaya dapat membanggakan keluarga dan sekolahnya. Artinya ini tidak lagi melihat, memang betul tidak ada secara kasat mata itu tidak ada persatuan kesatuan, tetapi ini dilihatnya nanti ke depannya kalau sudah membanggakan keluarga, membanggakan sekolah, secara otomatis dia secara nasionalismenya akan tumbuh seperti itu Pak. Kalau pemahaman saya seperti itu. Kenapa saya ngambil tentang video tentang anak yang belajar itu sih Pak. Maksudnya akan hilangnya jiwa patriotisme kepada negara gitu Pak. Belajar itu. Oh, enggak. Justru akan menumbuhkan rasa patriotisme gitu. Iya, maksudnya dengan itu, belajar itu dia akan menumbuh patriotisme kepada negara, maksudnya gitu dengan adanya pembelajaran itu. Belajar itu ya Pak. Iya, gitu maksudnya. Oh, iya, betul. Boleh Pak, yang selanjutnya. Saya setuju dengan video yang pertama dengan gotong royong, yang kedua yang terakhirnya ada tari adat itu keberbinekaan Tunggalika di dalam negara ini, saya setuju. Yang selanjutnya tadi ada video yang kebakaran Pak. Kalau menurut saya itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradabnya di sana Pak. Memang nyangkutnya ke sana Pak ya. Coba Pak Nana minta kejelasan yang lebih rinci tentang masalah tadi yang kaitan dengan kebakaran yang di video itu yang dari Pak Salahuddin ya kalau nggak salah. Nah, itu saya minta penjelasan yang rinci. Dengan apa dasarnya Pak Nana menayangkan dengan video tentang masalah kebakaran itu. Jadi sementara kalau kita cermati bahwa kebakaran itu di sana ada sila kedua yaitu tentang masalah kemanusiaan yang adil beradab. Berarti kan maksudnya penjelasan yang secara rinci oleh Pak Nana kenapa video tentang masalah kebakaran itu dimasukkan ke dalam sila ketiga ini. Makasih Pak Nana. Oke, terima kasih Pak Ade. Sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi, sebenarnya sila 1, 2, 3, 4 dan 5 itu saling keterkaitan, tidak terlepas. Mohon maaf, misalkan tadi di sila kedua itu sebenarnya itu tidak mengandung lagi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena mereka itu tidak beradab. Kalau tidak beradab berarti dia tidak takwa lah seperti itu. Karena kalau saya melihat sila 1, 2, 3, 4, 5 itu saling keterkaitan. Tetapi kalau kenapa kita menampilkan video tentang kebakaran, di sini bukan hanya kebakarannya, tetapi saya melihat ini mengutamakan kepentingan umum. Ini yang perlu digarisbawahinya seperti itu, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu sebenarnya kalau umpamanya sudah mementingkan kepentingan umum, artinya itu dia sudah mulai bagaimana sikap patriotismenya, sikap mempersatukan bangsanya itu sudah nampak gitu.
walaupun memang ada ada hubungannya juga dengan sila kedua, ada juga hubungannya juga dengan sila pertama itu, karena evakuasi kebakaran itu membantu sesama itu, sila ke-1 ada, kedua ada, ketiga ada, sampai kelima juga ada sebenarnya itu, membantu sesama itu. Itu aja sih Pak Ade menurut saya. Ya, memang saya contohnya ke sila kelima Pak, kegotong royongan itu ya Pak. Memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu maksudnya ke sana Pak. Kedua juga ada tentang masalah kemanusiaan yang adil beradabnya, cuman ya memang dari sila-sila Pancasila yang ada memang kita berkaitan. Cuman kan saya minta penjelasan dari Pak Nana bahwa kenapa sih ditayangkan gitu, maksudnya biar saya juga, oh iya berarti salah satunya gitu Pak. Makasih Pak Nana jawabannya. Oke, siap. Yang lain barangkali rekan-rekan. Siap Pak Rahmat. Izin Pak Nana. Mau tanggapi sedikit ini terkait yang kebakaran itu Pak Nana. Jadi sebenarnya kalau masalah kebakaran itu kan tidak lepas dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin kelompok 3 membuat itu, jadi sama menilainya Nana ya, karena yang lebih urgen di dalam itu adalah bagaimana sifat masyarakat itu menolong, menyelamatkan secara bersama-sama. Kan saking itu kan persatuan Indonesia kan, begitu kira-kira. Mungkin itu teman dari saya Pak Nana. Terima kasih kalau belum begitu. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Pak Nana izin yang menjawab anggota kelompok yang lain boleh? Biar bagi tugas. Boleh siap. Kelompok 3 yang lain silakan menjawab biar aktif semua. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmat. Di dalam kebakaran itu ada sifat gotong royong untuk memadamkan api, ada menolong yang di tenda-tenda, memberi makanan. Itu menurut saya salah satu sifat yang yang keadilan. Misalkan orang yang mau dikasih makan, otomatis di situ dalam tenda kasih makan jenisnya sama, tidak membeda-bedakan orang yang kaya ataupun yang miskin itu Pak. Di situ ada nilai keadilannya juga. Bagaimana Pak Muslimin? Jadi gimana itu? Jadi maksudnya gini Pak Muslimin, dalam sila ketiga itu kan kita persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya Pak Rahmat tadi bertanya sama dengan saya, pertanyaan saya, loh kenapa di sana tentang masalah kebakaran itu masuk di dalam sila yang ketiga, sementara itu lebih condong kepada sila yang kedua, yaitu keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu maksudnya. Sementara di dalam sila ketiga itu tentang pembahasan masalah jiwa patriotisme, nasionalisme tentang yang ada di dalam sila ketiga, maksudnya gitu. Jadi minta penjelasan yang secara rinci tadi sudah jelas oleh Pak Nana, maksudnya gitu Pak Muslimin. Mungkin kayak gitu mungkin Pak Nana ya. Ya betul. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, sebenarnya saya sepakat gitu dengan Pak Rahmat bahwa memang yang kebakaran di sini juga memang ada nilai-nilai yang lainnya seperti itu. Yang paling penting sih yang tadi di awal itu yang saya sampaikan bahwa kebakaran itu bukan apa-apa, yang di garis bawahnya itu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Artinya mereka melihat ketika sesama bangsa Indonesia, sesama warga, ketika dirundung masalah, dia muncul sifat patriotismenya untuk segera membantu gitu, yang orang yang kesusahan seperti itu sih. Saya bertanya Pak Nana. Waktu kita sudah tidak memungkinkan, Bapak. Tinggal 1 menit. Pak Nana, diskusinya sampai di sini. Oke. Terima kasih pada rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Kalau memang ada pertanyaan bisa dilanjut di grup
Iya. Bolehlah di grup, apakah di grup mata kuliah ataupun di grup umum ya di kelas Insya Allah kami terbuka lah, karena mudah-mudahan ini juga sebenarnya bukan untuk pembelajaran buat saya secara pribadi ataupun kelompok, tetapi ini bagian dari proses pembelajaran buat semua. Itu aja mungkin Pak Bu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upload ya kelompok 3. Nah, minggu depan 2 kelompok lagi siap-siap ya. Kelompok yang siap aja kalau gitu. Jadi kita nggak ngugut lagi. Kelompok yang siap 5, aja. Bu, siap. Kirimkan. Kelompok 2 siap. Ya, kelompok 2 sudah kan? Kelompok 3 sudah. Besok giliran kelompok yang lainnya. 5 siap. Boleh. Udah Kang Amir, udah. Izinkan kami bulan depan, Kang Amir. Baik, Bapak Ibu, sampai situ yang kita bertemu lagi depan. Salam sehat, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok 3 mau bertanya. Saya Pak Amir. Mana kelompok 3? Pak Amir, izin bertanya Pak Amir. Pak Amir lanjut. Silakan presentasi yang Jangan bertanya. Soalnya kopi udah disediain, Pak Amir. Ini kopi udah disediain. Itu untuk tugas yang baru itu Ini kelompoknya yang gimana sama. kelompok 2? Masa sesama kelompok bertanya? Berantem kelompok 2. Bingung juga kelompok 2 tadi kok nanya sama kelompok. Izin bertanya Pak Amir. Kalau saya sih jangan inilah, mending ganti aja kelompoknya. Tolong kalau ini jangan susah-susah dong. Di kelompok 2 bisa diatasi. Lihat aja nanti di pengantar bisnis. Tenang saja. Pengantar bisnis kelompoknya masih yang sama ya? Siap, masih. Masih. Enggak. Pak Nana boleh bertanya, Pak Nana. Untuk mengatasi. Halo Pak, pengantar Pancasila udah selesai ya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sekarang ini dilanjut Pak Amir, Bu. Kebetulan baru lewat, Bu. Kebetulan baru lewat. Ya, dilanjut sama Pak Kang Amir. Jadi Bu dosen sudah mengkuasakan ke Pak Amir, Bu. Itu ada absennya nggak ya? Soalnya di forumnya nggak muncul ya. Nah, sama. Di screenshot itu Pancasila itu. Kelompok 9 udah. Ada kelompok 9 sini? Jojol. Amir. Saya, Bu, kelompok 9. Yuk, Pak Amir. Pak Nur ya? Kenapa Nur? Di kami. Kelompok 8 ada nggak di sini? Kelompok 8. Kang Nur ikut. Yang ikut kelompok 8.